menangkal, atau bahkan menyingkirkan virus corona yang menjadi penyebab COVID. Nah, ditambah lagi informasi tentang herbal yang awalnya disinyalir dapat digunakan sebagai ramuan preventif sering ditafsir sebagai ramuan kuratif COVID-19 oleh masyarakat. Nah, belum lagi ada dokter ahli yang herbalis yang mengambil bagian dalam kampanye penggunaan rimpang dan bahan-bahan herbal untuk pencegahan COVID-19. Nah, untuk menanggapi maraknya informasi tersebut, kami tergerak melakukan webinar untuk mengetahui kebenaran atas informasi tersebut dan memberikan pencerahan serta sikap dan peluang apa saja yang dapat dilakukan untuk mengakhiri ini semua. Untuk itu, kami menghadirkan 3 pembicara, narasumber ahli di bidangnya terkait dengan beberapa keahlian tadi. Mereka adalah praktisi dan akademisi. Ada Ibu Dr. Haji Yeni Ratna Suminar, MSc sebagai peneliti dan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Ada Dr. Dr. Ina Rosandi, SPAK MKes, MHMKes, sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adalah Dr. Dwi Purnomo S, founder The Local Enabler Industri Pertanian Unpad. Nah, kalau saya bacakan susunannya, jadi rata-rata ini pembicaranya akan dimulai dari Dr. Yeni, ya, masing-masing pembicara 20 menit Bu dan Pak, 20 menit, 40 menit itu ada tanya jawab dan 10 menit adalah wrap up. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilahkan pembicara nomor 1, Ibu Dr. Yeni Ratna Suminar. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu ya, siapa beliau ini. Ibu Yeni adalah dosen Vkom Unpad dari mulai tahun 1988 hingga sekarang. Dia penulis tetap rubrik komunikasi majalah Auladi 2005 sampai 2008, penulis tetap rubrik komunikasi bisnis majalah Inovasi, penulis buku konstruksi identitas guru profesional, penulis buku komunikasi kesehatan komunikasi organisasi, komunikasi antar pribadi, anggota tim penulis buku komunikasi kesehatan, anggota tim penulis buku Health Communication and Cultures, dan instruktur yang paling utama adalah instruktur pelatihan komunikasi di berbagai instansi pemerintah maupun swasta dari tahun 96 sampai sekarang. Nah, beliau juga sebagai reviewer penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan 2014-2016, wartawan Bisnis Indonesia 86 sampai 87, wartawan Tempo 87-89, dan penyiar radio Mercy. Pendidikan S1 Komunikasi Unpad tahun 81, S2 Pasca Sarjana Unpad 93, dan S3 Pasca Sarjana Unpad 2006. Pengalamannya banyak banget nih. Jadi saya pilih aja ya. Potong aja Bu, potong aja lah. Sekarang sebagai Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Unpad. Yang lain-lain adalah pernah Ketua BPK, Ketua TPBK, Ketua Jurusan, anggota EPNIK, Ketua UPT, e-learning, dan sebagainya. Baik, Bu Yeni, untuk mempersingkat waktu, saya silahkan Bu Yeni untuk menyampaikan materinya selama 20 menit. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih Bu Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat senang sekali untuk bisa hadir di webinar ini. Mohon izin Bu Ina dan Pak Dwi saya mendahului. Saya akan bercerita tentang hasil penelitian kami. Kami di program Magister Ilmu Komunikasi, program komunikasi punya peminatan komunikasi kesehatan. Nah, kami mahasiswanya, khususnya yang 2018 dan angkatan 2019 yang baru-baru, inilah yang jadi panitia hari ini. Terima kasih sudah bisa menyelenggarakan webinar ini. Nah, saya akan berbicara dengan topik perilaku masyarakat dalam upaya mencegah COVID-19. Tentu saja banyak sekali, dari mulai tuntunan dari pemerintah tentang cuci tangan, masker, dan lain sebagainya. Tapi fokus kita hari ini adalah kaitannya dengan
tanaman herbal. Nah, ini adalah sebuah tinjauan psikologi komunikasi melalui survei pemetaan pemakaian tanaman herbal. Sehingga kita jadi tahu petanya masyarakat kita ini kebanyakan seperti apa dalam menyikapi COVID-19 kaitannya dengan herbal. Hasil penelitian yang kami lakukan beberapa waktu lalu, ini diawali dari sejak tanggal 16 Maret kebijakan work from home, learn from home, sehingga kita semua memang dikagetkan lah. Karena kita biasa yang beraktivitas di luar rumah, tiba-tiba harus dirumahkan, gitu ya, sambil nggak tahu harus seperti apa. Dan kita semua dibuat cemas dan takut. Terus terang saja, itu juga saya alami. Bahkan ada gejala psikosomatis yang juga saya rasakan. Ya, misalnya minggu pertama dari tanggal 16 itu kalau keluar rumah ada orang batuk sedikit, kayaknya badan kita ngerasa gatel-gatel. Pulang ke rumah segera, gitu ya. Itu hal yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang naik daun ketika COVID-19 menjadi pandemi ini, yaitu yang tadi di awal Bu Susan ketika ngobrol-ngobrol, yaitu empon-empon dan wedang uwuh dan jahe merah menjadi primadona, menjadi trendsetter para ya di antara kita semua lah yang memang ingin menjaga kesehatan kita. Dan sekarang empon-empon dalam bentuk itu kan udah mulai susah dicari gitu ya. Dan satu lagi, harga jahe merah melambung. Saya dengar bisa sampai ada yang 100.000 per kilo ya. Dan karena apa? Karena kita memang mendengar ini adalah tanaman-tanaman yang bisa menjaga stamina tubuh. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya ingin bicara, ini saya kutip tampilan yang di-share di berbagai grup gitu ya. Nah, saya ingin bagaimana mencegah COVID. Saya ingin menggarisbawahi dua yang terakhir, di mana jaga kesehatan dan tingkatkan sistem imunitas, kemudian istirahat yang cukup, dan jangan panik atau jangan stres. Ini yang ingin saya soroti, yang kemudian membuat kami dari Prodi Magister Ilmu Komunikasi, khususnya peminatan komunikasi kesehatan, ingin berbuat sesuatu dengan melakukan penelitian. Karena kami ada di lingkungan akademik, ya itulah yang bisa kami lakukan. Nah, Ibu Bapak sekalian, peserta webinar, saya pernah menulis posting di salah satu medsos saya menyebutkan melawan COVID-19 adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh hanya bisa dilakukan ketika diri kita tidak ketakutan dan tidak cemas. Dan kuncinya adalah bagaimana kita mengendalikan sistem kerja otak untuk berpikir positif. Dan yang lainnya tidak perlulah. Yang saya ambil intinya adalah ketika tidak ketakutan dan tidak cemas itu, manakala kita merasa rileks. Dan ketika rileks adalah melakukan hal-hal yang membuat diri kita tersugesti, kita nyaman. Dan saya melihat orang Indonesia dengan budayanya yang ada, di mana tadi sudah diceritakan juga, bahwa herbal itu adalah budaya leluhur kita yang sudah biasa dikonsumsi. Nah, saya ingin lihat ini dari hasil penelitian. Jadi saya fokus berbicara tentang penelitian yang kami lakukan. Ini kami lakukan secara online dan menjaring 140 responden dari 37 kota kabupaten kota se-Indonesia. Ini ada dari Ambon, jadi ada dari ujung timurnya adalah Ambon, baratnya ada di Medan. Nah, Jawa tentu saja, Kalimantan ada, Kupang ada, Bali ada, dan alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa menjadi representasi lah bagaimana masyarakat di kita di Indonesia khususnya. Nah, dari hasil penelitian kami ingin memetakan tentang bagaimana penggunaan herbal di masyarakat kita. Ya, dari 140 orang itu ternyata yang banyak mengisi adalah perempuan, 70%. Ya mungkin karena perempuan lebih aware sama herbal, karena herbal selama ini identiknya dengan langsing, kemudian mengurangi berat badan, awet muda,
dan seterusnya lah. Dan itu dekat dengan perempuan. Gitu. Kemudian pendidikan dari responden kami dari mulai SMP sampai S3 ya tersebar. Jadi mayoritas adalah di S1 dan S2. Ini mayoritas. Nah, kemudian usia beragam, ada yang kurang dari 20 tahun, ada yang lebih dari 55 tahun. Ini beragam. Kemudian status marital mereka kebanyakan menikah, 75% sudah menikah. Kemudian, nah, kami menanyakan, karena kami orang komunikasi, sudut pandang kami psikologi komunikasi, kami ingin melihat sumber informasi untuk jaga daya tahan tubuh di masa COVID, agar bisa nyaman, rileks, tidak stres, dan tidak merasa ketakutan. Ternyata media sosial adalah yang tertinggi. Ya, saya kira ini menjadi bekal buat Bu Ina, Pak Dwi, dan kita semua ketika kita mau sharing informasi, barangkali media sosial menjadi tumpuan kita semua, agar kita menjadi hoax buster buat para hoaxers yang justru menyebarluaskan informasi yang menyesatkan. Nah, hoaxbuster nanti pembicaranya tersendiri lagi, ada penelitiannya tersendiri lagi. Kemudian informasi itu ada dari kerabat, dari internet, TV juga masih. Kemudian yang lainnya. Yang lainnya itu ada dari jurnal, ada dari tenaga medis, ada dari tempat dia melakukan pemeriksaan yang tradisional, baik itu bekam, tusuk jarum, dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik bahwa mereka selama ini adalah pengonsumsi herbal yang sudah biasa. 67% masyarakat Indonesia, saya kira ini bisa jadi representasi lah. 67% masyarakat Indonesia sudah terbiasa mengonsumsi herbal. Dan nanti herbalnya apa saja kita akan lihat. Nah, tanaman herbal yang dikonsumsi adalah ini. Yang pertama adalah jahe biasa. Ya, kemudian yang kedua kunyit. Kemudian jahe merah. Jahe merah memang ini lagi naik daun lah ya, menikung di tengah jalan ya, melewati temulawak dan kencur. Kemudian empon-empon. Nah, empon-empon ini menarik untuk kami yang ada di Jawa Barat. Selama ini kami tidak kenal dengan empon-empon. Tapi ketika COVID-19, tiba-tiba muncullah empon di mana-mana. Ya, di RT saya, di RW saya ketika penyemprotan desinfektan, kemudian konsumsinya adalah disiapkan galon empon-empon di beberapa pojok gitu. Ini jadi menarik begitu ya. Kemudian juga selain empon-empon ada kencur. Nah, ini yang barangkali menjadi menjadi fokus kita, bahwa inilah konsumsi yang sudah biasa dikonsumsi masyarakat, sehingga kita bisa memberikan penguatan pada apa yang sudah mereka lakukan. Nah, kemudian bagaimana cara mengonsumsi, frekuensi mengonsumsinya? Ternyata ini luar biasa, 60% itu setiap hari satu kali, bahkan 16% 2 kali sehari. Ada yang 3 kali sehari, bahkan ada yang 5 kali sehari. Ya, walaupun ada juga yang tidak pernah. Saya kira ya, hasil penelitian memang merupakan gambaran lah di masyarakat yang ada. Kemudian, apa sih alasan mengonsumsi herbal? Nah, ini kelihatannya yang pertama adalah masalah keamanan. Jadi, 72% menyebutkan lebih aman digunakan kalau mungkin dibandingkan dengan obat-obatan medis, yang saya kira mungkin pemahaman sebagian orang barangkali kalau makan obat itu makan racun gitu. Walaupun itu kan tidak betul juga, kalau memang sakit ya memang harus makan obat gitu. Tapi mereka merasakan bahwa mengonsumsi herbal itu jauh lebih aman. Kemudian 15 orang menyebutkan rasa khasiatnya, ya kalau jahe langsung hangat begitu barangkali ya. Kemudian harga itu terjangkau, ini Pak Dwi barangkali nanti bisa jadi catatan, harga menjadi bagian penting juga. Dan juga alasan lainnya
yang gampang terjangkau, bukan masalah harga, tapi gampang ada di rumah, gitu, dekat dengan lingkungan, itu juga menjadi salah satu alasan mereka mengonsumsi herbal. Kemudian informasi yang diperlukan apa sih yang mereka inginkan? Nah ini yang barangkali Bu Ina, mereka para pengonsumsi herbal ini merasa sangat ingin tahu khasiat dari yang diminum itu kelihatannya agak masih samar. Terbukti 86,4% mereka sangat ingin tahu informasi tentang khasiatnya jahe itu apa, kencur itu apa, jahe merah, dan lain sebagainya. Kemudian ingin tahu kandungannya, dan kemudian juga tingkat keamanannya. Dan yang berikutnya, cara membuatnya, kemudian jenis-jenisnya apa saja, dan juga ada keinginan yang lain-lain, misalnya takarannya atau dosisnya, itu juga mereka sebutkan. Jadi saya kira ini banyak PR yang bisa kita lakukan untuk bisa menyosialisasikan hal-hal yang memang diperlukan oleh masyarakat kita berkaitan dengan herbal ini. Kemudian selama ini sumber informasi herbal itu dari mana? Ini barangkali channel-channel yang bisa kita gunakan nantinya ketika kita ingin menyosialisasikan tentang herbal secara tepat dan benar. Nah, ini ternyata keluarga, kerabat itu nomor 1, kemudian teman, dan berikutnya tenaga medis. Ya. Kemudian disebutkan karena zaman sekarang zaman milenial, influencer juga termasuk di dalamnya, tokoh masyarakat. Dan ternyata pemerintah ada di urutan ke-6, prosentasenya hanya 7,9% saja. Itu. Kemudian media sosial dan juga yang lainnya. Yang lainnya ada dari informasi bacaan, media cetak, dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara mereka mendapatkannya? Nah ini saya kira untuk Pak Dwi ini, Membeli. Ya bisnis herbal ini ke depan akan sangat cerah nih Bu Ina. Kalau kita nanti kolaborasi barangkali, gitu ya. Ya, karena apa? Karena ternyata yang membuat sendiri hanya 32%, ya. Dan yang paling banyak 62,1% itu ternyata membeli. Ya seperti Bu Susan lah barangkali. Asal si bibinya yang ngejualnya tangannya kuning, dibelilah percaya, gitu ya. Dan asal Pak Dwi yang jualan, kita belilah gitu. Atau nanti asal by Unpad, karena Unpad sekarang punya gerai yang menawarkan berbagai produk buatan orang Unpad, saya kira nanti ini jadi lahan yang sangat prospektif, apalagi nanti kita lihat data yang terakhir, bagaimana konatif masyarakat kita dalam mengonsumsi herbal ini. Nah, ini yang terakhir yang saya tadi sampaikan, bahwa ternyata pasca COVID, apakah mereka akan mengonsumsi herbal? Ternyata setengahnya, 59,3% mengatakan bahwa mereka akan melakukan terus untuk mengonsumsi herbal. Ya, barangkali kalau ditambah penguatan informasi tentang khasiat, tentang bagaimana cara membuatnya, bagaimana keamanannya, ini poin yang 35,7% yang katakan mungkin ini bisa jadi peluang untuk jadikan target sasaran untuk memanfaatkan dimut tuh maksudnya dia apa? Dimut. Ya. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian, ini adalah data-data yang bisa kita manfaatkan, bahwa sesungguhnya herbal itu punya makna yang baik, yang diterima oleh masyarakat Indonesia, karena 60% mereka terbiasa mengonsumsi, apalagi ketika COVID, mereka menambahkan lagi, dan kelihatannya setelah COVID berlalu pun, mereka akan tetap menjadi, kalau dalam istilah marketing, target yang loyal, untuk bisa terus berada di tengah-tengah kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengedukasi, membuatnya seperti apa, sehingga ada standar yang baik untuk dikonsumsi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini tidak cukup untuk dipahami agar kita bisa diskusi nantinya. Mudah-mudahan saya tidak memakan banyak waktu. Khususnya saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit Bu Yeni presentasi. Sesuai. Terima kasih. Baik. Ibu Bapak selanjutnya, kalau Bu Yeni
bicara tentang informasi dan komunikasi, tentang bagaimana herbal, tentang obat herbal dan teman-temannya, maka pembicara kedua yaitu Dr. Ina Rosalina SPAK MKes MHkes adalah Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya. Beliau S1-nya adalah Fakultas Kedokteran Unpad tahun 79, spesialis anak Fakultas Kedokteran Unpad tahun 93, Magister Kesehatan Unpad tahun 2003, spesialis anak konsultan Kolegium IDAE tahun 2004, S2 Magister Hukum Kesehatan Unika Sugiyaprananta Prananta Semarang tahun 2008 dan S3 Pascasarjana Unpad 2018. Beliau adalah pengurus IDAE Jabar, Sekretariat UKK Gastroenterologi PP IDAE, Wakil Ketua PGHN-AIU 1. Dan pendidikan tambahan, beliau adalah 1, course Gastrohepatologi in Leiden University Medical Center 2002, course Gastrohepatology Constipation Amsterdam Medical Centrum 2003, dan Fellow Gastro Endoscopy Training in Royal Children's Hospital, Brisbane, Australia. Untuk itu, Dr. Ina, Ya, baik. Ya, silahkan Anda paparkan materinya selama 20 menit. Monggo. Baik, Ibu Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami dari Kementerian Kesehatan di-invite untuk bergabung pada topik mengenai pemakaian herbal di situasi pandemi saat ini. Jadi mungkin paparannya. Jadi memang sebetulnya pemakaian ramuan itu sudah sejak zaman dahulu karena ini merupakan kekayaan alam atau kebiasaan kita untuk meminum ramuan sejak turun-temurun. Jadi secara empirik namanya. Dan ternyata sekarang itu mempunyai manfaat yang sangat tinggi buat tubuh. Saya diminta untuk memaparkan mengenai menjaga kesehatan melalui herbal atau tanaman obat di masa pandemi. Sebetulnya tidak hanya di masa pandemi. Jadi long term kita sangat sehat untuk tubuh. Saya akan memberikan beberapa pemahaman mungkin untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti kita ketahui bahwa COVID-19 itu apa? Yaitu merupakan secara mengenai COVID dulu. COVID-19 itu adalah virus jenis baru yang memiliki selubung glikoprotein. Jadi memiliki selubung glikoprotein di mana bagian luar itu terdiri dari protein yang memiliki ujung bulat. Jadi kayak balon kalau ditiup ada ujungnya yang bintil-bintil itu mengandung protein sehingga disebut corona. Mahkota ya. Dan ada beberapa macam, ada 3 macam, yaitu sebetulnya corona itu ada 3 macam, ada SARS, ada MERS, dan ada SARS-CoV-2 yang ini SARS-CoV-2 sehingga virusnya itu sebenarnya virus baru yang mudah menyebar dan sangat mudah menular. Saya nggak tahu, ada nggak paparannya muncul? Halo? Nggak muncul, Bu. Nggak muncul. Ya. Belum muncul paparannya, Bu. Belum muncul ya? Saya muncul, tapi sebentar. Oh, masih loading katanya. Saya nggak tahu.
Tapi intinya tadi saya sudah mendengar beberapa paparan tentang dari Ibu. Muncul tuh Belum, Bu? Belum, belum. Ibu. Belum. Ini ada apa bisa di-switch dulu dengan tiga ya? Materinya belum muncul, Bu. Ya. Mau diganti dengan pembicara ketiga? Pembicara ketiga dulu ya, Bu ya. Baik, baik kalau begitu. Pak Dwi siap? Halo, Pak Dwi siap? Oke, Bu. Siap ya? Baik, kalau gitu pembicara kedua, Dr. Ina, karena ada gangguan teknik, maka saya majukan pembicara ketiga jadi pembicara kedua, yaitu Dr. Dwi Purnomo. Dwi Purnomo. Ini ya, karena Pak Dwi ngasih dalam bahasa Inggris, saya bahasa Inggris sambil latihan ya. Maaf, Bu. Ya. Ya, she has the lectures and researchers in University Pajajaran ya. Yang paling utama adalah qualification-nya, graduated for Faculty of Agriculture University Pajajaran in 2003 and research in agricultural engineer, master in industrial engineering from Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Industry Technology, ITB, Bandung. 2007 study in doctoral degree from Department of Agro-Industry Technology, Graduate School of Bogor Agricultural University, IPB ya. Professional membership 2014 ya, he had an agronomy industry technology study program, Vice Dean of Faculty of Agro-Industrial Technology Unpad, now Director of Cooperation and Academic Enterprises Pajajaran University, Assessor for LPDP Personal Enterprise Program, dan yang paling mengejutkan adalah biografinya. Ya, ini 6 tahun terakhir dia mendapatkan 6 penghargaan yang luar biasa. 1, 2013 Best Paper for National Conference of Innovation and Technopreneurship. 2014 Innovation and Initiative Award Food category from the Government of West Java Province, Outstanding Young Persons of the Year Award from the Junior Chamber International Bandung, the National Entrepreneurship Activator Award from Ministry of Youth Republic of Indonesia, West Java Province Award from New Startup Business in Social Business Young. Ya. Dan selanjutnya adalah West Java Province Award from New Startup Business in Education and Empowerment. Dan terakhir adalah Anugerah Inovasi Award from the Government of West Java. Ini ya, Pak Dwi ini adalah some of achievement of social technopreneurship and community improvement. Bahkan katanya currently has initiated 140 applied technology based start business and product by connecting business stakeholder from upstream to downstream using design thinking from social innovation. Nah, ini luar biasa Pak Dwi ini dalam bidang bisnis dan teknologi ini. Monggo untuk lebih lanjutnya maka Pak Dwi dipersilahkan sebagai pembicara ketiga untuk memaparkan materinya selama 20 menit Pak Dwi. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Dusan dan juga teman-teman Bu Jenny yang sudah hadir hari ini. Apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Baik, bagus. Apakah layar saya bisa diterima juga? Ya. Sudah, baik. Sudah bagus. Silahkan lanjut. Dan bisa diterima. Oke, Bapak dan Ibu, teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya secara online hari ini. Jika tadi Ibu Dr. Yeni sudah mempresentasikan berdasarkan hasil risetnya, kalau kami dari Universitas Pajajaran di Fakultas Teknologi Industri Pertanian, biasanya risetnya adalah basisnya applied research ya, jadi yang kita coba risetnya langsung dikonsumsi di masyarakat. Jadi hari ini saya akan coba switching perspektif, karena saya bergerak di bidang technopreneurship, artinya buat teman-teman yang menjadi usahawan, ataupun produsen, ataupun yang punya
kepentingan untuk memberikan apa istilahnya penjelasan bagi masyarakat gimana caranya membangkitkan kepercayaan atas produk-produk herbal yang kita coba jual ke sana gitu ya. Nah, yang pertama saya akan coba berikan ilustrasi bahwa di Unpad hari ini sudah bulan keberapa ya? Bulan ke-5 sebenarnya kita punya Bandung Bee Sanctuary di Jalan Dago, tapi sayangnya begitu COVID tutup dulu sebentar. Mudah-mudahan COVID-nya nggak begitu lama. Tetapi sebenarnya dari sini kami menemukan banyak temuan yang mungkin bisa di-share, terutama buat teman-teman yang bergerak di bidang herbal. Saya selalu mengemukakan dari sudut pandang model bisnis yang paling sederhana. Jika teman-teman pelaku usaha ataupun key partners ataupun siapapun, biasanya kita pakai pendekatan model bisnis. Jadi kalau saya terangkan sama teman-teman yang hadir di webinar sekarang, saya akan coba gambarkan. Mungkin ada yang belum tahu bahwa model bisnis itu ada 9 blok, yaitu customer segment, customer relationship, channel, value, aktivitas, sumber daya, partnership, kemudian juga ada cost structures, dan revenue. Nah, biasanya yang menjadi kesulitan adalah ketika customer segment kita, yaitu masyarakat, kemudian kita produsen, bagaimana menyampaikan si herbal ini memiliki apa istilahnya value yang sampai ke masyarakat dengan baik dan benar. Jadi kalau saya ilustrasikan bahwa jika kita memiliki produk seperti di tengah, tentunya kita memiliki value propositions. Apakah value proposition itu sampai ke konsumen? Itu akan sangat tergantung pada yang pertama ikatan kita dengan pelanggan, namanya customer relationship. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikannya. Jadi untuk ini saya akan coba eksplorasi bagaimana caranya para pelaku, terutama di bidang makanan, minuman yang bergerak di herbal, untuk lebih mengedukasi customer segmentnya dengan cara-cara relasi konsumen yang baik dan juga channel-channel yang benar. Nah, di era COVID ini memang menarik. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman kita yang berusaha herbal, banyak yang sukses, tapi juga banyak yang nggak sukses. Seperti tadi Ibu Dr. Susan mengatakan bahwa beliau berlangganan jamu sekarang, dan bagaimana caranya si Mbak Jamu ini membangkitkan kepercayaannya pada Bu Susan. Sebenarnya dia benar. Customer relationship, dia membangun trust. Dia bukan membangun merek. Membangun trust-nya seperti apa? Dia membuktikan dengan tangannya yang berwarna kuning. Itu sebenarnya adalah sebuah customer relationship-nya yang baik. Karena untuk menghadirkan herbal ini, banyak sekali usaha-usaha yang belum memiliki izin. Sehingga BPOM, izin edarnya itu belum. Sehingga buat teman-teman UMKM yang ingin, sebenarnya proses BPOM itu relatif mudah, asal prosesnya bisa dijalankan ya. Tetapi banyak yang belum, sehingga customer relationship itu perlu dibangun dengan trust. Bagaimana trust-nya? Tadi contoh yang paling sederhana saja ya, untuk teman-teman UMKM yang mikro, kalau mau jualan itu contoh yang Dr. Susan sangat baik, karena dia tangannya berwarna kuning menandakan dia memang memproduksi kunyit dengan baik. Nah, channelnya adalah salurannya adalah offline, artinya dia langsung, dia nggak pakai Instagram, dia nggak pakai YouTube apa dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini ada beberapa emoticon yang sering kita dapatkan ya di WhatsApp. Sekarang Bapak dan Ibu, jika memiliki usaha ataupun teman-teman kita yang usaha mikro, kecil, menengah, kira-kira dari emoticon ini perlu dipilih 1 atau 2 emoticon, reaksi apa yang mereka ingin dapatkan ketika mendapatkan produk ini. Apakah senang, ingin kembali lagi, apakah seperti malaikat gitu, malaikat penolong, kecewa, apakah senang, apakah terkejut, apakah. Nah, ini bisa dijadikan sebagai journey ke pelanggan. Jadi, misalnya kalau Bu Yeni sukanya yang mana? Misalnya dia suka diperlakukan yang seperti ini, senang dan membanggakan, karena dia pakai produk Unpad misalnya. Atau misalnya Bu Ina senang yang ini, wah ternyata mengejutkan ya, herbal ternyata bisa membantu untuk meningkatkan imun bagi masyarakat. Nah, ini bisa dibuat bagaimana cara engage sama konsumennya, karena setiap konsumen tentunya berbeda-beda. Nah, yang paling jelas sebenarnya adalah dengan herbal ini,
kita tuh bisa membidik satu blok pertama, yaitu solve problems for many. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku bahwa kita mengklaim bahwa itu mengobati, padahal bukan mengobati. Seharusnya adalah bisa membantu meningkatkan imun tubuh. Karena terlalu terburu-buru, usaha kita selalu bilang bisa mengobati. Corona lagi, apalagi yang belum ditemukan vaksinnya. Sehingga jadi overclaim, jadi nggak bagus. Untuk beberapa segmen tertentu, dia malah memvalidasi bahwa usaha dia nggak profesional karena dia claiming. Artinya yang harus dilakukan adalah solve problem for many. Dengan berbagai segmentasi, kita tahu bahwa jika consumer segmentnya adalah generasi X, Y, Z, milenial, apa dan lain-lain, maka dia punya kebutuhan problematika yang berbeda-beda. Yang saya sarankan sebenarnya, yang menjadi sasaran obat herbal ini, kenapa jadi disruptif seperti judul ini, karena teman-teman yang menjual herbal biasanya nggak tahu segmentasi pasarnya, jadi dia langsung blur semuanya, di blast ke mana-mana. Yang kedua, yang menjadi permasalahan adalah menciptakan value propositions. Value proposition ini sebenarnya mudah-mudah susah, mudah-mudah sulit ya, karena si value proposition ini kebanyakan yang penjual itu dia menjual mereknya. Padahal merek itu sekarang udah mulai turun. Kenapa? Karena kita nggak mungkin head to head sama para pelaku usaha yang besar. Jadi dia tuh harus deliver value-nya. Jadi value proposition itu seperti kalau misalnya Bapak dan Ibu menyaksikan Instagram atau YouTube, dia nggak hard selling, tapi dia deliver ilmunya bahwa kunyit ini kalau diolah seperti ini gitu. Padahal di balik itu dia punya produk berbasis kunyit misalnya. Kebanyakan teman-teman kita yang mencoba untuk jualan herbal ini terlalu hard selling tanpa tahu value proposition-nya. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah si value proposition berupa konten-konten keilmuan. Kalau dia paham, kalau dia ngerti bahwa kita adalah usaha yang ternyata punya basis keilmuan bagus, otomatis itu akan meningkatkan trust hingga value-nya nyampe, dan ujungnya sebenarnya dia membeli produknya. Jadi yang ditawarkan adalah info-based offering. Info-based offering itu artinya adalah kita memberikan jawaban atas apa yang dibutuhkan sama si consumer segment tadi. Karena konsumen segmen itu beda-beda, anak muda kebutuhannya beda, ibu-ibu kebutuhannya beda. Bapak-bapak perlu mengidentifikasi beberapa segmentasi sehingga kita tahu informasi apa saja sebenarnya yang di-offering. Saya tekankan di sini buat teman-teman penggerak usaha herbal, sehingga banyak sekali yang salah menyimak bahwa ternyata si info ini selalu harus merek dan barang, padahal enggak. Padahal namanya juga info-based offering, bukan tentang product-based offering. Jadi kalau kita memang punya usaha di bidang herbal, maka berikanlah infonya, bukan tentang hard selling-nya, tentang produknya, tetapi tentang edukasinya misalnya. Nah, yang ketiga, saya menarik karena tadi saya terpicu sama contoh kasusnya Bu Susan yang punya langganan Mbak Jamu, kemudian dia bisa ditelisik karena ternyata Mbak Jamu ini punya community of fans berupa ibu-ibu di komplek gitu. Jadi dia tahu behavior-nya. Atau seperti kalau saya sebutkan usaha-usaha basis Yakult misalnya, saya menyebut merek ya, Yakult itu basisnya community of fans-nya tuh ibu-ibu yang ada di kompleks, sehingga dia punya Lady Yakult. Nah, ketika kita tahu community of fans, kita tahu how to reach-nya. Jadi tahu engagement-nya, bagaimana cara ngobrol sama ibu-ibu gitu kalau community of fans-nya. Kalau sama bapak-bapak, community of fans kayak apa. Nah, berikutnya adalah more digital points. Jadi, ketika kita punya value propositions, nggak nyampe sama konsumennya, pasti masalahnya ada di satu. Pertama, kita nggak kenal community of fans kita. Yang ketiga adalah kita nggak explore digital touch point lebih banyak. Nah, di era COVID ini sebenarnya menjadi lebih banyak karena dari generasi muda sampai tua, sekarang kita semua terkena digital touch point-nya punya masing-masing. Sehingga kita harus paham mana yang bisa dilakukan digital touch point. Karena tadi saya dengar Bu Yeni juga mantan penyiar ya, sama-sama kita mantan penyiar. Bu Mercy. Ya, jadi saya coba misalnya tadi gambar-gambarnya seperti kencur, cabai merah, jahe merah, daun kelor. Kalau dibuat produk turunan buat usaha yang mikro, ini bisa diedukasi kaitan-kaitannya seperti ini. Nah, contohnya adalah ini sebagai produk turunan misalnya honey lemon ginger.
Maka yang di highlight-nya itu honey dan lemon gingernya yang memiliki punya banyak khasiat. Dari hasil penelitian berjudul How COVID-19 Has Impacted Media Consumption oleh Global Web Index yang baru saja keluar April 2020, buat teman-teman yang bergerak di bidang herbal, misalnya dia punya produk herbal, saya punya data bagus nih sebenarnya, karena ternyata jika kita berjualan ke generasi Z, maka yang dinamakan digital touch point-nya kita lihat ya, kalau produk herbal itu dipromosikan di era COVID ini, di era COVID lah ya, karena media consumption on the age of COVID ini ternyata generasi Z yang usianya 16-23 tahun, dia menerima informasi lewat online videos yang paling banyak, online streaming TV, music streaming TV, kemudian juga sedang itu broadcast TV, dan yang paling besar mungkin di streaming ya. Ketika kita salah reach digital touch point-nya, maka kita akan gagal total. Atau berikutnya media consumption-nya yang teman-teman millennials, jika produknya itu ke usia 24-37 tahun misalnya, terus kita menggunakan platform-platform yang konvensional, padahal si usia 24-37 ini adalah paling banyak dia reach-nya di online videos, di live stream, di online stream, di music streaming atau di online press, radio sedikit, dan broadcast TV, sementara kita pakainya lain. Misalnya kalau kita untuk millennials yang pengguna Instagram, tapi kita malah menyasarnya pakai Facebook, itu juga jadi salah sambung. Atau mungkin generasi X, seperti saya mungkin ya, dan teman-teman di sini juga kebanyakan mungkin dia lebih suka ke broadcast TV, online videos, book literatur, online streaming, online press atau radio. Maka sebenarnya kalau mau bermain bisnis model, maka kita harus tahu channelnya. Tapi ini channelnya yang online ya. Beda lagi dengan offline. Seperti offline tadi, bagaimana kita komunikasinya dengan baik. Atau mungkin yang boomer, usia 57-64. Saya rasa kalau herbal mungkin yang banyaknya sekarang sebenarnya anak-anak muda di usia 16-23 sangat menggemari herbal, atau mungkin yang memiliki kapasitas untuk pembelian di usia 38, 56, ataupun 57 sampai 64, maka saluran-saluran ini harus benar dan baik. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya adalah bukan hanya tentang mengedukasi si pelanggan kita dengan bahwa yang benar ini itu. Maka kalau misalnya kita memberikan ilmu pengetahuan terlalu banyak sama customer segment kita, itu menjadi seperti apa istilahnya terlalu banyak informasi. Tetapi yang paling penting itu sebenarnya adalah engage, trust. Berkaca dari pengalaman produk Masagi dan sirup yang baru 5 bulan usianya, sebenarnya inilah bagian dari riset. Ternyata produk-produk herbal, madu, dan lain-lain ini bukan tentang merek ternyata, tapi apakah kita memiliki community of fans yang dibangun, atau kita memiliki trust yang dibangun. Seperti Bapak dan Ibu yang ketahui bahwa bulan Januari lalu kita launching Bandung Bee Sanctuary di Dago, di atas. Sebenarnya launching itu bukan launching produk, tapi launching trust. Jadi mulai melaunching trust bahwa kita punya sesuatu yang baru yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, jika teman-teman punya produk, merek itu menjadi nomor 2, karena nomor satunya tuh value. Karena merek itu bisa bermunculan kapan aja, tetapi apakah kita punya community of fans, di mana kita bisa menyalurkan bukan hanya pengetahuan, tapi kita bisa mengikat engagement sama customer segment-nya. Sehingga yang paling penting memang di era COVID ini adalah trust, di mana si pengunjung nggak bisa langsung datang sama produsennya, maka community fans adalah basic yang paling pas bahwa dia memiliki trust yang paling tinggi di situ. Saya kira itu saja, nanti kita akan coba diskusikan lebih lanjut. Saya akan kasih beberapa contoh terkini saja. Contohnya Bapak dan Ibu, kalau sekarang misalnya, sekarang nggak bisa ke Starbucks misalnya ya. Starbucks itu sekarang kaya dengan produk-produk yang kaya dengan value propositions. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sebelah kanan ini, ada namanya kentang goreng ya, atau keripik kentang. Keripik kentangnya itu nggak pakai merek, mereknya ada tapi di belakang dengan perizinan-perizinannya. Tapi yang paling menarik sebenarnya dia menonjolkan value propositions. Dia tuliskan sea salt original handcrafted potato, bukan mereknya.
yang kita lakukan selama ini itulah menonjolkan mereknya. Padahal di saat COVID ini yang paling penting itu menonjolkan value-nya. Jika kita lihat yang sebelah kiri, misalnya kita pakai brand ini malah nggak laku. Kenapa? Karena dia nggak menunjukkan si value proposition-nya. Beberapa produk teman-teman yang harus udah mulai dikuasai oleh kawan-kawan produsen herbal misalnya adalah bagaimana kita menonjolkan value proposition ini seperti ini. Jadi mereknya malah lebih kecil, tetapi ternyata value proposition-nya lebih besar, atau seperti ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, kebanyakan sekarang malah ingredients itu malah di depan, bukan di belakang. Walaupun ada yang kecil-kecil di belakang, tetapi ketika kita lihat misalnya plant-based, gluten-free, preservative-free, single origin, nah ini tuh menjadi value proposition yang malah di depan. Maka challenge-nya sebenarnya adalah bagi para pengusaha yang ingin memang bergerak di bidang herbal, maka engagement-nya bisa dilakukan dengan menonjolkan value proposition di depan. Atau seperti ini, dia head-to-head sama Aqua, tetapi nggak mungkin head-to-head sama Aqua, maka dia tonjolkan 8+, pH-nya 8+, sebagai value propositions. Atau yang lazim banyak dilakukan sama UMKM adalah dia mempercantik labelnya. Padahal jika kita menemukan hal yang sama, yang satu bawang goreng warna kuning, yang satunya bawang goreng warna merah, maka konsumen akan kebingungan karena sama-sama bagus dua-duanya. Tetapi maka dia akan memilih jika label itu mengandung value proposition yang bisa menyadarkan kita akan bentuk baik atau informasi baik bagi para pelanggannya. Saya kira itu. Terima kasih Bu Susan. Nanti kita akan lagi banyak. Ya, Pak Dwi menghabiskan konsumsi waktu 17 menit. Nah, 17 menit asik. Sekarang apa Bu Ina udah siap, Bu Ina? Ibu Dokter Ina. Ya, pagi. Maaf, saya lagi cobain sampai. Mudah-mudahan bisa nih. Oke, kalau begitu silakan lanjutkan Bu Dokter Ina. Gimana? Ini Ibu Ina langsung dari Jakarta ya. Ya, jadi saya lagi bingung masukin ininya. Coba. Kan Asistennya silahkan. ya. Biasanya nggak masalah, ini kok jadi masalah. Ini. Share. Dari situ aja kali. Saya kok agak susah ya. Nanti saya bantu karena saya biasanya berdua gitu loh, Bu. Enggak, silakan. Kalau Ya. ada asistennya. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu, kami itu sebetulnya punya buku yang namanya Petunjuk Praktis Asuhan Mandiri Pemanfaatan Ramuan untuk Masyarakat. Jadi sebetulnya harusnya masyarakat sudah pada paham kita biasanya punya program melalui Dinas Kesehatan, Kabupaten Kota, Kabupaten Provinsi, dan sebagainya. Baik, ini sudah muncul ya, Bu? Udah, bagus. Oke, mudah-mudahan nggak ada masalah lagi. Baik, terima kasih nih Bapak Ibu sekalian dari program studi Magister Vkom Unpad. Sebetulnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pembicara sebetulnya bahwa kita ini mengikuti ABG, ya, ABG. Jadi ada akademisinya, ada bisnisnya, dan ada government-nya. Dan saat ini kita berbicara mengenai ramuan yang sering dipakai oleh masyarakat. Baik, saya lanjutkan slide. Ini lewat saja. Oke, lanjut lagi. Nah, saya mulai dari apa itu COVID-19. COVID-19 itu adalah merupakan virus jenis baru yang memiliki selubung glikoprotein. Jadi kayak balon kalau kita tiup ada ujung-ujungnya itu terdiri dari protein. Dan bentuknya itu kayak corona, kayak mahkota gitu. Makanya, nah ini yang ujung protein itu yang menyebabkan si virus itu sangat mudah menyebar dan sangat infeksius pada manusia, tentu dengan bantuan material yang terjangkit virus. Namanya itu virusnya SARS-CoV-2.
Dulu ada SARS, MERS, sekarang SARS-CoV-2 yang sebetulnya ini virus baru yang bagaimana cara mencegahnya itu kita masih mencari kan begitu ya. Tapi tentu cara penanganannya maksudnya. Tapi kita bisa mencegah karena virus ini walaupun sangat infeksius, tetapi dia mudah hancur. Sangat mudah hancur sehingga kita perlu cuci tangan. Hancurnya itu sama sabun, sama desinfektan, sama pelalut lemak yang ada di tangan kita, di badan kita, dan sebagainya. Slide. Makanya kenapa kita harus selalu cuci tangan. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi kita itu jangan stres, karena tadi dibilang, kalau stres itu kita menjadi daya tahan tubuhnya menjadi jelek. Bagaimana cara mencegahnya? Kita tahu cuci tangan dan kebersihan personal, kebersihan pribadi, itu penting. Jadi yang sangat penting itu kebersihan personal dan meningkatkan imunitas diri sendiri. Gitu. Dan mengendalikan penyakit-penyakit yang sudah ada di tubuh kita, penyakit komorbid misalnya hipertensi, diabetes, kanker, dan sebagainya. Itu punya obat masing-masing. Nah, kebersihan personal, Bapak Ibu sudah tahu, cuci tangan 6 langkah, hindari menyentuh muka, bla bla dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana cara meningkatkan imunitas diri. Para masyarakat sudah paham mengenai gizi seimbang, senam, kena matahari, tidak stres, istirahat cukup, produksi suplemen vitamin dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang sebetulnya sekarang ini masyarakat berlomba-lomba mengkonsumsi ramuan tradisional ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh itu di mana tubuh kita ini akan selalu sehat, badan kita bisa menahan apapun virus atau bakteri yang masuk kalau tubuh kita kuat. Kenapa saya berbicara ini? Karena saya dari Kementerian Kesehatan, yaitu salah satu Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional yang ngurusi bagaimana mencegah, menyampaikan bagaimana pencegahan secara mandiri dengan mengkonsumsi ramuan. Herbal maksudnya. Slide. Jadi saya bergerak di bidang tradisional. Nah, tadi juga disampaikan sebetulnya ini ada hasil riset kesehatan dasar di Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2018. Dari semuanya itu ternyata hampir 50% orang Indonesia sebetulnya sudah mengkonsumsi herbal untuk menyehatkan, untuk kesehatannya, bisa bikin sendiri, membeli, atau cara tradisional lainnya bisa pijat dan sebagainya yang tadi dikatakan. Jadi sebetulnya orang Indonesia tuh sudah tahu, cuman sudah meminum. Cuman sekarang ini gara-gara COVID dan di TV banyak minumlah pon-pon, minumlah ramuan. Nah, bergegaslah orang membeli jahe dan sebagainya gitu. Sebetulnya sudah biasa gitu ya. Baik, lanjut. Kemudian kenapa kok harus minum herbal gitu, minum ramuan tradisional? Sebetulnya dari kami kita punya kita cari literaturnya, kita ada timnya mengatakan bahwa kalau kita mengkonsumsi ramuan atau herbal, sebetulnya herbal itu bisa merevitalisasi fungsi sel di tubuh kita. Sehingga tubuh kita dapat bekerja secara optimal. Jadi sel-sel tubuh kita itu dipaksa untuk bekerja karena kita minum ramuan-ramuan yang efeknya terhadap organ-organ tertentu. Kita bukan mengobati, tapi mencegah gitu. Sehingga tubuh bisa beradaptasi dengan lingkungan menjadi lebih baik. Daya tahan tubuh kita bagus. Itu lanjut. Slide. Kita contohnya begini. Ini ada seseorang yang sakit, ya, gitu ya. Tapi sakit itu ada penyebab gangguan kesehatannya, kumannya akan dibunuh oleh obat-obat yang dikasih oleh dokter. Sehingga silahkan itu. Herbal atau tradisional lain adalah diminum setiap hari, kemampuannya untuk mengoptimalisasikan fungsi tubuh, revitalisasi sel, sehingga tubuh kita tetap bugar. Jadi kumannya dibunuh oleh obat dokter, tapi vitalitas kita untuk tetap sehat itu dengan ramuan yang selalu kita minum. Jadi herbal ini harus diminum terus-menerus, bukan sesaat, tidak. Yang mempunyai efek fungsi adalah, yang fungsinya baik adalah yang diminum terus-menerus. Jadi kalau kita minum herbal, ini loh, kita mengaktifkan sel tubuh kita supaya bekerja optimal sesuai fungsinya gitu ya.
Oke, slide. Bekerjanya di mana ramuan ini, obat-obatan herbal itu, saya sudah merangkum beberapa tanaman yang mempunyai efek terhadap organ-organ tertentu sesuai dengan ramuan yang sering dikonsumsi, banyak sekali. Jadi misalnya untuk mengatasi saluran pernafasan, oh ini sambiloto ini sangat baik. Untuk jahe, untuk daya tahan tubuh, untuk ke lambung, apa itu sudah sangat ada majornya. Untuk isinya itu zat aktifnya itu ada majornya masing-masing. Slide. Nah sekarang saya akan berbicara mengenai tanaman yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yang berfungsi sebagai imunomodulator yang sering dipakai oleh masyarakat. Jadi tentu ada bentuk rimpang. Rimpang itu empon-empon. Sebetulnya empon-empon itu gabungan gitu, ramuan. Ya, jadi ramuan bentuk rimpang, daun, batang dan sebagainya. Ini yang mempunyai fungsi meningkatkan imunomodulator, meningkatkan daya tahan tubuh sebagai imunomodulator. Jadi ada jahe merah, jahe kunyit. Yang lebih bagus yang mana antara jahe dan jahe merah? Tentu tergantung jenis zat aktifnya. Yang kami sarankan sebetulnya jahe merah ya, karena dia mempunyai efek yang lebih tinggi daripada jahe. Tapi jahe juga bagus, dicampur semuanya. Slide. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa ini bagaimana mekanisme pertahanan tubuh. Yang tengah ini adalah sistem sel imun di tubuh kita. Gak usah dilihat lah, pusing kalau ngeliat buntel-buntel gitu ya. Tapi intinya di sini saya memperlihatkan bahwa kencur itu mengandung flavonoid yang bersifat stimulator meningkatkan kemampuan fagositosis. Itu penelanan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Atau sambiloto kerjanya meningkatkan limfosit B, kelor, kemudian temulawak, pegagan, jahe. Ini mengandung zat-zat aktif yang memang dia merangsang sel yang ada di dalam tubuh kita. Lanjut. Ini juga ada misalnya sirih yang sering dimakan oleh masyarakat ya, meniran, kayu manis, serai, bawang putih, jinten hitam, habatus sauda. Itu mempunyai efek. Fungsinya adalah meningkatkan sistem imun. Menekannya di mana? Oh, dia meningkatkan sel T gitu. Jadi sebetulnya sangat bagus kalau kita memakan ramuan itu, tapi tidak sesaat, tidak seminggu sehari gitu, seminggu sekali. Tapi setiap hari, apalagi dalam keadaan saat ini, tentu tubuh kita perlu sekali daya tahan tubuh yang sangat ekstra. Slide. Nah, ini saya hanya memberi contoh saja. Mungkin Bapak Ibu sudah punya ramuan masing-masing. Ini adalah ada 3 jenis campuran yang sudah kami buktikan dan kita berbasis ilmiah ya, berbasis empirical base, ada juga evidence base. Nah, di sini ada jahe merah 2 ruas ibu jari, jeruk nipisnya 1 buah, kayu manisnya 3 jari. Ini supaya tidak berlebihan memakainya, karena jahe merahnya kebanyakan rasanya nggak enak, set gitu loh. Nah, jadi kita membuat ramuan yang supaya enak. Tadi sudah dibilang sama narasumber sebelumnya, harus enak diminum, sehingga orang juga minumnya segar, bisa dikonsumsi oleh anak kecil, oleh orang lansia juga bisa, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk daya tahan tubuh kita tetap kuat ya. Dan kenapa harus 3? Jadi kita memang untuk pencampuran ramuan itu jangan lebih dari 5 macam, paling enggak 3 macam, di bawah 5 lah, tidak termasuk gula merah dan air loh ya. Dan itu menjadi sangat baik untuk diminum. Slide. Nah, ini saya cuma menyampaikan saja, ini contoh aja. Kami sudah melihat bahwa di jahe merah ada quercetin. Ini zat aktif yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ada gingerol, kurkuminoid, dan sebagainya. Ini silakan, ini hanya untuk diketahui saja. Slide. Ini juga sama, kayu manis itu mengandung minyak atsiri dan sebagainya. Slide lagi. Kemudian lanjut, slide lagi.
Nah, ini kami membuat ada 5 tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara kesehatan tradisional. Karena kami memang dari Kementerian Kesehatan harus meningkatkan, harus membuat untuk diketahui. Kita di kami itu bukan hanya herbal saja, tetapi juga tradisional yang lain, keterampilan lain seperti akupressure, akupunktur, pijat. Ini ada mandiri yang bisa dikerjakan oleh masyarakat di rumah karena sekarang from home ya, work from home, sehingga kurangi keinginan merokok karena dengan merokok tentu saluran pernafasan menjadi tidak baik ya. Dan kita bisa ada caranya dengan akupressur mandiri menjadi titik-titik ini ditekan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Juga ada akupressur mandirinya dengan memijat titik tertentu dengan ramuannya. Kemudian mengatasi stres. Nomor 3, mengatasi stres dengan akupressur ke bawah ya. Kemudian atasi susah tidur, karena kita harus cukup tidur, paling nggak sehari 6-7 jam. Bisa dengan ramuan juga, mencegah batuk juga bisa dengan kencur. Kemudian meningkatkan nafsu makan juga ada titiknya, karena orang tuh kalau stres nggak mau makan. Stres gitu. Nah, kita ada titiknya, kemudian ada ramuannya, tentu dengan makanan yang gizi seimbang. Slide. Ada lagi slide yang tentu ini secara umum, bahwa 10 cara meningkatkan kebugaran tubuh tetap terlindung dari bahaya COVID dan virus lainnya, yaitu dengan pola hidup sehat, ya PHBS. Jadi berjemur, pakai masker, cuci tangan itu sudah pasti. Cuci tangannya 6 langkah. Cuci tangan WHO 6 langkah, karena 6 langkah itu tentu sela-sela juga harus kena, karena minimal 20 detik itu bukan hanya satu gerakan, tetapi ada beberapa gerakan, olahraga, terkena sinar matahari, atasi nafsu makan yang baik, cukup air, cukup minum, karena kalau dehidrasi juga daya tahan tubuh kita menjadi tidak baik, kita menjadi sakit, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan tadi yang sudah saya sampaikan, dan yang penting adalah kurangi stres. Sudah, kita tidak perlu stres, kuman biarin, sudah ada di mana-mana, yang penting ikuti aturan pemerintah, tetap bekerja di rumah, kalau keluar pakai masker, cuci tangan yang betul dengan sabun air mengalir atau desinfektan. Silahkan, jenisnya juga ada banyak macam-macam. Slide. Ini ada satu lagi slide mengenai laporan atau alur pelaporan bagi masyarakat kalau merasa terkena, merasa tidak nyaman. Kita bisa Kenapa kalau habis Papa pakai tuh? Kemudian masuk ke puskesmas, nanti akan akan disalurkan sesuai dengan alur yang sudah kami berikan kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya, dari Kementerian Kesehatan mengenai bagaimana pemakaian herbal atau tanaman obat tradisional yang mudah didapat. Paling enak sih kita nanam sendiri, karena kami sudah anjurkan kepada masyarakat untuk nanam sendiri, bisa dimakan sendiri, dan bisa dikonsumsi tiap hari. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya. Baik, Ibu Jenny, terima kasih. Ya. Mangga, terima kasih Bu Ina. Panjang ya? Ya. Panjang. Baik. Jadi karena 3 narasumber semuanya tidak menghabiskan waktu 20 menit masing-masing, ada yang 15, 15, dan 16, maka diskusinya untuk tanya jawab lebih panjang. Untuk itu saya buka sesi pertama. Untuk bertanya, sebutkan namanya, nggak usah sebutkan, ada namanya ya. Sebutkan namanya dan ditujukan pada siapa. Silahkan. Atau mungkin pertanyaannya juga ada yang lewat chat ya. Nanti kalau yang lewat chat kami jawab lewat chat, tapi kalau yang secara online yang langsung aja dulu, yang langsung aja dulu. Silahkan. Izin dari NTT ini. Partisipan. Ini Ya. dari NTT, Bu. NTT, monggo, silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Saya
mau bertanya ke Bu Ina ya. Ya, Bu Ina, yang terkait Ya, Pak. herbal. Hmm. Kunyit umumnya digunakan masyarakat umum. Yang paling bagus, apakah itu dihancurkan, ditumbuk gitu, atau yang dipotong-potong, diiris? Karena ada anggapan yang ditumbuk itu berbahaya, khususnya endapannya berbahaya untuk kesehatan. Kemudian untuk Pak Dwi Purnomo, untuk membangun trust ke masyarakat atau pelanggan, khususnya sebuah produk, apakah cukup dengan informasi atau lebih kepada penjelasan kepada manfaatnya? Itu untuk pertanyaan ke Pak Dwi Purnomo. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Pak Satumino. Lanjut. Ya. Nanti pertanyaannya saya kumpul dulu ya Pak ya. 3 penanya untuk sesi pertama. Silahkan, nomor 2.